Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, seringkali dijumpai perintah sebagai berikut. A sama dengan A tambah 1 titik koma. Perintah di layar artinya menambah nilai A sama dengan A tambah 1 titik koma, kemudian diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan operator penugasan dalam JavaScript. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat file baru di sini dengan nama operator penugasan.js. Enter. Kita ketik script berikut. Maka hasilnya seperti ini. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda plus, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan penjumlahan. Tanda min atau kurang, yaitu operator yang digunakan untuk pengurangan. Tanda kali, yaitu tanda asterisk. Tanda bagi atau tanda piring, yaitu operator yang digunakan untuk operasi pembagian. Tanda kali dua kali, yaitu operasi yang digunakan untuk perpangkatan. Tanda persen, yaitu operasi modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda plus double, yaitu operasi yang menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda minus dua kali, yaitu operasi yang digunakan untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Kita buat file baru di sini dengan nama operator
aritmatika DCS. Kita masukkan script berikut. Oke, kita coba jalankan. Kita masukkan nilai A 10, nilai B nya 3. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, tadi baik ada kesalahan di sini, bagian sini seharusnya menggunakan tanda tik, bukan tanda petik 1. Kita jalankan ulang. Kita langsung tekan panah atas sini, masukkan nilai 10, nilai B nya 3. Oke, maka hasilnya 10 tambah 3 13, 10 kurang 3 7. Hasilnya seperti ini. Oke, perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua bilangan bertipe real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Bagaimana caranya agar JavaScript melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode netfloor dan matshell. Perhatikan contoh berikut. Kita buat folder baru sini dengan nama indiv.js. Oke. Kita ketikkan script berikut. Oke, kita save. Kita coba jalankan. Oke, seperti yang tampak pada layar. Plus X akan menghasilkan nilai 10, sedangkan post increment untuk X nya menghasilkan nilai 9. Seperti yang Anda lihat di layar, plus X akan bernilai 10, sedangkan X akan bernilai 9. Setelah proses increment baik menggunakan plus X maupun X++, nilai X akan berubah menjadi 10. Berikut adalah operator decrement.
Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx pre-decrement maupun x min plus decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini merupakan cara kerja dari kode operator. Kita buat file works ini. Oke, kita ketikkan sebagai berikut. Oke, kita coba jalankan. Ini operator. Maka hasilnya seperti begini, begini. X sama dengan 9, min X sama dengan 8, dan X sama dengan 8. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre sama dengan increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar. Berikut operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel hasil dari operator perbandingan. Selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true, meski operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe bilangan string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Kita buat folder baru sini.
kita beri nama operator operational.js. Oke, itu setelah itu kita jalankan kode berikut. Oke, coba kita jalankan. A lebih kecil dari B. Oke, ini oke, seperti ini. Berikut kita akan memodifikasikan script ini. Kita matikan dulu yang ini. Kita tambahkan proses extrude. Kita Ctrl S, kita coba jalankan lagi. Kita tekan apa atas di sini. Tuh ada kesalahan, sabar. Kita periksa scriptnya. Oh ya, kesalahannya di sini. Ini kita jangan menggunakan huruf besar. Oke,
Perbedaannya adalah yang tadi dia menurun dan yang ini dia mendatar untuk hasil perulangannya. Nah, untuk perintah proses st.out yang ini, st.write, itu berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu diketahui bahwa console.log adalah bentuk singkatan dari perintah proses st.write. Oke. Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah logika. Hasil operasinya juga akan berupa nilai logika. Yang pertama, logika n. Operasi logika n akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika n, gunakan operator double n. Tabel logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT berikut ini. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau baris 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk desimal dengan baris 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya itu adalah 00001100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 001010. Setelah itu operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operasi bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, NOT negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep-konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Oke. Kita buat file folder kerja baru lagi di sini. Ini kita beri nama operator bitwise .js. Oke. Operator bitwise.js.
Kita ketikkan script berikut. Untuk menjalankannya kita ke new terminal. Kita ketikkan node bitwise.js, node operator bitwise.js. Nah, maka hasilnya seperti gambar di layar. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih besar atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali atau ke arah kiri. Perhatikan potongan node pada layar. Baris pertama pada node kode di layar akan menggeser 0001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2. Dan setiap pergeseran bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operasi dikali 2. Perhatikan juga potongan kode di layar. Operator string. Selain melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional. Sama seperti bahasa C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Nah, kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if atau else. Dengan if else kita dapat memulihkan seperti berikut. Contoh lain penggunaan kondisional dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru di sini dengan nama operator kondisional. Yes.
kita langsung tanda panah atas, kita enter, masukkan bilangan bulat 4. Oke, kayaknya ada kesalahan sedikit. Oke, kita jalankan kembali ke terminal. Oke. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan di dalam objek yang bersangkutan, maka operator if akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diabaikan adalah false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, base kita memeriksa indeks yang berarti P bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Operator tipe of. Operator tipe of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance of merupakan tipe objek tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut.